Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 8 Agustus 2022, saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan peringatan wajib Santo Dominikus, seorang imam dan pendiri ordo pengkhotbah. Kita mengenal retret umat di mana sejumlah besar umat ikut serta. Sebenarnya ini mula-mula karya khas imam-imam Dominikan. Mereka belajar itu dari pendirinya, yaitu Santo Dominikus, seorang Spanyol. Ketika ia bersama uskupnya sedang berkeliling, ia tersentuh oleh pengaruh bid'ah Albigenses di Prancis. Segera ia mencari pemecahan. Bersama teman-temannya ia berkeliling ke desa-desa, tinggal beberapa waktu di situ dan mengajar umat. Hubungan langsung dengan umat itu membangkitkan kembali iman umat. Dominikus puas dengan karyanya itu. Kelompoknya berkembang menjadi sebuah ordo para pengkhotbah atau ordo para imam Dominikan. Ia akan dibunuh tetapi ia akan bangkit. Putra-putra raja bebas dari pajak. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang arif dan bijaksana, Santo Dominikus dengan warta kebenarannya telah menyelamatkan umatmu pada masa yang lalu. Semoga kini tetap menolong gerejamu dengan jasa dan doanya, serta menjadi pelindung kami yang setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 17 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia. Tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, Memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya.
Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita telah mendengarkan pernyataan dengan jelas. Ia akan dibunuh tetapi ia akan bangkit. Putra-putra raja bebas dari pajak. Saudara-saudari, murid Kristus tak boleh menjadi batu sandungan di tengah masyarakat, agar jangan sampai menyendiri, mengasingkan diri, atau malahan menolak kabar sukacita. Kebebasan putra-putri Allah yang sejati tidak membuat batu sandungan. Bagaimana dengan pengalaman kita, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat? Tuhan Yesus tetap mengendaki hal yang sama. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi gereja. Demikian pula bagi kehidupan bermasyarakat. Menjadi murid Kristus hendaklah kita selalu tulus tanpa pamrih. Lakukanlah pajak bagi negara. Berimanlah tanpa fanatik atau membabi buta. Kerendahan hati seorang murid berani menghadapi persoalan kehidupan, bukan menghindarinya. Kerendahan hati seorang murid melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Melayani di dalam gereja semata-mata karena ingin melayani Tuhan Yesus dan gerejanya. Tidak mengesampingkan orang lain yang mau terlibat di dalam pelayanan maupun pewartaan hidup beriman, karena sukacita Injil bagi semua orang. Demikian pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Hendaklah dengan semangat rasuli, menjadi terang, menjadi garam, sehingga keadilan dirasakan masyarakat, hidup damai pun dialami pula. Itulah tugas perutusan kita di dalam kehidupan di dunia, menghadirkan wajah Kristus di dalam persekutuan bagi semua orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pelindung dan pengharapan umat-Mu, kami sudah menyambut sakramen suci pada peringatan Santo Dominikus, imam-Mu. Semoga umat-Mu selalu menimba kekuatan baru dari sakramen ini dalam pengabdian yang utuh kepadamu. Kiranya gereja-Mu selalu mengalami bantuan doanya, sebagaimana Santo Dominikus dahulu telah membantu menghidupkannya dengan pewartaan sabda-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.